Saya sudah berumur 33 tahun. Angka cantik. Namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Jodohmu itu ada. Adakah orang yang tak berjodoh? Ada. Cuman jumpanya kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal gadis, meninggal lajang, adakah jodohnya? Ada. Jumpanya di surga nanti. Makanya banyak orang tak jumpa. Kau kenapa tak jadi nikah? Cinta tak harus memiliki. Terus, tapi dia udah nikah sama orang lain. Kutunggu janda. Gimana baiknya bila baru masuk Islam untuk sholat, sedangkan dia belum hafal bacaannya? Fatihah saja, karena rukun Fatihah. Iftitah sunat, ayat sunat. Allahu Akbar, Fatihah. Bukan itu bacaan Fatihah. 7 ayat. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tak hafal 7 ayat, ayat lain semacam 7 ayat. Tak hafal juga ayat lain sepanjang 7 ayat, ayat yang sama diulang 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Nah, itu bagi yang awal-awal masuk Islam. Makanya mesti ada mu'allab center. Mu'allab center artinya pusat mu'allab, bukan mu'allab yang membawa senter. Jangan sampai di masjid kita setelah mari saksikan ini ada saudara kita mau bersyahadat. Habis syahadat kasih kain sarung, lepas. Murtad balik. Sekampung kita ikut berdosa. Kenapa tak kita bimbing dia? Ada di Batam Mu'allab Center? Ragu. Mesti ada. Harus kita rangkul, harus bersama. Saya di Bandung sholat di Masjid Lausan. Selama ini kita tahu Masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa. Ini enggak, Masjid Lausan. Hanya kencong-kencong lah. Masjid Lausan. Di situ saudara kita mu'alaf dari Tionghoa banyak, masya Allah, tabarakallah, khusus masjid bagus. Kita dari Singapura, Batam boleh buat jamak qasar tak Pak Ustaz? Singapura ke Batam, qasar bukan lewat negara, bukan pula lewat air, tapi jarak 89 kilometer. Yang payah ngapal 89, ingat aja Wali Songo. Si Ciloro 456 Pituolu Songo 90 km, 89 km. Dari Singapura ke Batam sampai 89. Jadi bukan jaraknya negara. Dari Batam ke Pekanbaru satu negara Indonesia. Tapi boleh jamak qasar. Dari Batam ke Singapura tak sampai jarak qasar. Tapi saya udah keluar negeri. Siapa pula bilang ada rukun jarak qasar? Boleh mengqasar satu kalau keluar negeri. Ada itu. Singapura itu Melayu dulu. Ini kerajaan Riau Lingga. Ini dulu dikuasai kerajaan Riau Lingga. Singapura itu pun masih Riau Lingga. Nama kerajaannya Melayu kecil Tumasik. Dulu Tumasik namanya. Sedangkan kami kerajaan Melayu juga, Siak Sri Indrapura. Medan itu kerajaan Melayu juga, Melayu Delhi. Nama istananya Al-Masud, istananya Maimun. Masih sama-sama kerajaan Melayu. Jadi tetap sholat 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, tidak jamak, tidak qasar, karena tak cukup rukun syarat untuk jamak qasar. Jadi yang baiknya ada katanya boleh Pak Ustaz, ada katanya tak boleh. Tak usah ikut katanya. Ngikut adalah kata ulama. Jadi yang mengatakan 89 km itu dari siapa Pak Ustaz? Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Bagaimana hukum memberangkatkan orang tua untuk melaksanakan haji? Oh, inilah bakti yang paling bagus.
Kita gendong mak kita dari Batam ini ke Makkah, balik lagi, belum tentu dapat membalas budi baik dia. Mudah-mudahan yang memberangkatkan haji itu dibalas Allah sebagai birrul walidain. Tapi solat bapak saya masih bolong-bolong. Bapak nih udah mau diberangkatkan haji pun tak sembahyang juga. Sembahyanglah Pak. Hai bapak-bapak yang belum juga bertobat, anak kalian sudah hijrah, anak kalian sudah pengajian, kalian pula tak sembahyang. Mestinya orang tua yang menunjukkan. Emang dunia ini udah terbalik-balik sekarang. Dulu kita nasihati kenakalan remaja, rupanya sekarang kenakalan bapak-bapak. Kenapa lagi kalian tak sembahyang Pak? Udah di pintu kubur, udah bawa tanah, tak juga sembahyang. Saya tak mau nasihati. Di mana-mana yang saya nasihati ada anak-anak muda. Kemarin dengan KNPI, Pemuda Pancasila, dengan FPI, anak muda hijrah. Orang tua ini tak usah diceramahi lagi, udah bawa tanah udah. Hai orang-orang tua, kalian yang tak sembahyang tak apa-apa, mati kalian nanti. Capek sudah ceramahi orang tua. Saya sudah berumur 33 tahun, angka cantik, namun belum juga mendapatkan jodoh. OTW. Jodohmu itu ada. Adakah orang yang tak berjodoh? Ada. Cuman jumpanya kapan? Itu yang jadi masalah. Jadi kalau ada orang meninggal gadis, meninggal lajang, adakah jodohnya? Ada. Jumpanya di surga nanti. Makanya banyak orang tak jumpa. Kau kenapa tak jadi nikah? Cinta tak harus memiliki. Terus, tapi dia udah nikah sama orang lain. Kutunggu janda. Tapi dia udah beranak 2, beranak ampe dan nanti juga. Tak ada habisnya. Habisnya mati. Kau mati, kami akan berjumpa di pintu surga. Tapi dia diambil lakinya, Allah akan ciptakan macam dia juga. Memang kalau sudah cinta bersarang dalam hati, oh so sweet. Apa kata Qais? Qais ini sampai gila Bapak. Qais sampai gila gara-gara jatuh cinta sama Laila. Apa kata Qais? Jananna bi Laila wa hiya janna bi ghairina. Jananna bi Laila wa hiya jannat bi ghairina wa ukhra bina majnunatun la nuriduha. Aku tergila-gila pada Laila. Laila pula tak mau cinta sama aku. Ada perempuan lain yang mau, aku pula yang tak hendak sama dia. Begitu rupanya cinta ini. Lalu kemudian akhirnya Qais ini gila. Datang ayahnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Datang ayahnya membawa Qais berdoa di pintu Ka'bah. Akhirnya Qais pun sembuh. Makanya Qais salah satu mukjizat kesembuhan, sembuh di dinding Ka'bah. Makanya kalau ada anak kita tergila-gila, bawalah doa di samping pintu Ka'bah. Sampai akhirnya datang orang bertanya kepada Qais. Qais, ya, kau lebih pilih Laila atau dunia beserta isinya? Laghubaru li'aliha ahabbu ilayya wa asfali balwaha. Debu yang menempel di sandal Qais lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Debu menempel di sandal Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isinya. Memang kalau sudah bersarang cinta dalam hati. Cuman apa? Ingat mantan enggak? Saya mancing mereka aja, Bu. Kata ibu itu dari atas, awas kok balik ini. Tak ada sarapan pagi ini. Kiat-kiat apa yang harus saya lakukan agar saya dapat bertemu dengan jodoh saya? Jodoh itu rezeki apa tak rezeki? Rezeki. Air ini rezeki apa tak rezeki? Rezeki diatur Allah apa tidak? Kalau rezeki ini, kalau air ini rezeki saya, berarti air ini juga jodoh saya, betul? Ini sudah ditetapkan Allah untuk saya, betul? Mungkinkah air ini masuk ke mulut saya kalau saya tak ada ikhtiar dan usaha? Mau dia masuk? Harus ada usaha menggerakkan tangan, membuka tutupnya, mendekat ke mulut. Itulah ahlus sunnah wal jamaah. Namanya al-kasbu. Al-kasbu bahasa lainnya ikhtiar. Yang lajang-lajang, datanglah kalian ke ustaz-ustaz. Ini mereka ini banyak stok-stok mereka. Datanglah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya belum nikah nih Pak Ustaz. Aku tahu dari tatapan matamu.
Ustaz kan banyak jamaah Ustaz. Ada grup-grup WA tuh, grup jombloan sejati, grup hijabers tanpa laki. Tolong Ustaz carikan untuk saya satu Ustaz. Cantik, kaya, orang tuanya banyak tanah ruko, sudah di ruang ICU, taat beragama, orangnya sopan. Kalau ada macam itu, ngapain ku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa yang mencari sempurna maka seumur hidup tak akan menikah. Kalian yang lajang-lajang, kalau kalian mau cari perempuan sempurna sampai mati tak berbini kalian. Kalian yang gadis-gadis, kalau mau cari laki-laki yang sempurna sampai mati kalian tak akan punya suami. Maka terima ajalah yang agak, tak usah ketat-ketat kali fit and proper test. Asalkan perempuan ada, terima. Asal jangan tak malu bawa dia undangan, dah cukup nanti. Cantik-cantik kali. Dicari perempuan cantik. Sampai kalau pergi undangan, semua orang yang di situ menengok. Untuk apa? Jadi fitnah itu, betul? Kita tanya orang, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali ya. Oh, emosi gitu. Lama-lama darah tinggi kumat mati. Tengok, itu bini kau ya? Iya. Oh, cantik kali. Kau pakai pelet ya? Oleh sebab itu bini kau ya? Iya. Kau dapat dia nikmat. Iya. Tapi dia dapat kau laknat. Ketika saya antar jemput anak saya, ini panjang nih ceritanya. Ketika saya antar jemput anak saya sekolah, ternyata anak kita jajan, makan, minum sambil berdiri. Begitulah hampir di semua sekolah. Apa tak anak itu berdiri? Gurunya pun tegak juga. Guru minum pakai tangan kiri, berdiri sampai ketawa cekikikan. Gimana anak murid-murid kita bu? Lulus semua kikikikikik. Guru digugu dan ditiru. Hai guru-guru, minumkan pakai tangan kiri, berdiri. Kalian sudah mengajarkan murid-murid, satu kelas, satu sekolah mengikut kalian. Idza syariba ahadukum falyashrab biyamini. Kalau minumlah pakai tangan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu bishimalihi wa ya'kulu bishimalihi. Karena setan minum dan makan pakai tangan kiri. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan kamu minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang minum berdiri sebelum ditelan, muntahkan dulu. Suruh minum duduk. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Umar bin Hafiz ketika dia sedang berjalan dikasih orang air minum, jongkok dia. Habib Ali Al-Jifri ketika sedang berdiri dikasih orang air minum, jongkok dia. Ini sekarang minum berdiri. Pergi ke hotel acara makan minum berdiri. Payah membedakan antara yang makan dengan yang dimakan. Sapi minum berdiri, yang makan sapi itu berdiri juga. Saya juga setiap selesai pengajian sering menemukan jamaah yang makan sambil berdiri. Jalan-jalan pula lagi. Bahkan banyak jamaah membazirkan uang air minum yang cuma 240 ml. The question is, okay, Inggris dia. The question is, pertanyaannya adalah, apa sih hukumnya makan dan minum berdiri dan dengan tangan kiri? Udah saya jawab dengan hadis tadi. Dan mohon dihimbaukan agar tidak membazirkan minuman yang seteguk. Pak, saya habiskan ini. Kalau kita minum, cari minum yang gelas tuh, gelas atau botol yang kecil, kecil, minum habis. Mubazir sayang. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang mubazir saudara setan. Setan kalau udah nengok orang mubazir, hai brother, hai saudaraku sesama setan. Ikatan setan-setan. Bagaimana imam kita biar selalu stabil? Bagaimana iman kita biar selalu stabil? Emang mobil stabil? Sementara kehidupan ini masih terus berlanjut, kebutuhan hidup terus meningkat, lingkungan terus mengglobalisasi, sementara kemiskinan itu cenderung kepada kemusyrikan, godaan makin besar. Tolong beri trik dan strategi terhindar dari godaan. Berjamaah. Bangun tidur, sholat subuh, berjamaah. Habis ini nanti ada acara, berjamaah. Berjamaah yang baik-baik. Tinggal di lingkungan jamaah, dekatkan ke masjid. Pengajian, wirid yasin, tausiah.
Di kantor gitu juga, lihatkan komunitas kantor. Di tempat kerja kita ini kan tak keluar daripada 4. Di rumah, di masjid, di kantor, di jalan. Di jalan dengarkan radio ceramah. Nonton TV ceramah. Sinetron, infotainment yang merusak, matikan. Handphone juga, grup WA tausiah. Saya Pak Ustadz di grup WA alumni, hati-hati, CLBK. Cinta lama bersemi kembali, cucian lama belum kering. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka syarat untuk istiqomah adalah berjamaah. Kemudian pula dengan globalisasi dunia, jangan banyak keinginan. Itu kuncinya. Jangan banyak keinginan, karena sumber segala dosa kekecewaan adalah ingin. Nih punya kerja setan. Jaga jamaah, kurangi banyak keinginan, banyak-banyak nengok orang sakit, banyak-banyak nengok orang mati, banyak-banyak nengok liang lahat, banyak-banyak ingat mati, dan yang paling penting doa kepada Allah, mudah-mudahan istiqamah.